Waalaikumsalam. Ibu, sebelumnya perkenalkan Bu, saya Yasmin Firdausi Kirmayani, perawat dari S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya Bu? Inawati. Oh, Ibu Ina. Iya. Enggak, Bu Ina. Jadi kedatangan saya ke sini untuk bertemu dengan Ibu yaitu untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai KB, Bu. Tujuannya agar Ibu bisa mengerti tentang KB, jenis-jenis KB, keuntungan dan kerugian dari setiap jenis KB. Langkah-langkahnya nanti Ibu duduk saja. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan Ibu. Untuk waktunya saya memerlukan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ya, Bu bersedia. Baik Bu, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini kehamilan yang keberapa Bu? Pertama. Oh, pertama Bu. Jadi sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu KB Bu? Belum. Oh ya, belum Bu. Begitu akan saya jelaskan. Yang pertama dari pengertiannya ya Bu. KB adalah suatu program dari pemerintah yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara menekan angka kelahiran dari keluarga tersebut. Tujuan khusus dari KB itu yang pertama untuk mencegah terjadinya kehamilan dini. Yang kedua, menekan angka kematian ibu dan bayi karena kehamilan di usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Dan yang ketiga, untuk menekan angka kelahiran serta menyeimbangkan antara jumlah kebutuhan serta jumlah penduduk di Indonesia. Seperti itu Bu. Sampai sini sudah jelas Bu? Iya. Kemudian lanjut untuk jenis-jenis serta keuntungan dan kelebihannya Bu. Jadi ada banyak Bu jenis KB itu, dari KB jangka pendek, jangka panjang, juga yang permanen. Tapi di sini saya akan menjelaskan 5 jenis KB Bu. Yang pertama ada kondom, yang kedua pil KB, yang ketiga IUD, yang keempat suntik, dan yang kelima implan. Yang pertama itu kondom Bu. Jadi kelebihannya itu yang pertama itu yang pasti mudah didapat dan harga terjangkau. Yang kedua itu efektif untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Dan yang ketiga tidak mempengaruhi hormon di dalam tubuh ibu. Dan yang keempat itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi untuk kekurangannya itu bisa robek atau bocor saat digunakan. Yang kedua bisa menimbulkan alergi. Lanjut yang kedua Bu, ada pil KB. Keuntungannya yang pertama itu efektif jika digunakan dengan benar atau diminum dengan setiap hari. Kemudian yang kedua bisa mengurangi nyeri menstruasi ibu. Dan kekurangannya yang pertama itu bisa menimbulkan jerawat. Kemudian yang kedua tidak melindungi ibu dari infeksi menular seksual. Kemudian yang ketiga bisa mempengaruhi hormon ibu. Kemudian ada IUD Bu. Jadi keuntungan dari IUD yang pertama itu bisa digunakan dalam waktu jangka panjang, yaitu 10 tahun. Yang kedua itu sangat efektif Bu. Dari semua jenis KB yang paling besar keberhasilannya untuk mencegah kehamilan itu IUD. Tapi untuk kekurangannya, yang pertama bisa menyebabkan perdarahan, yang kedua tidak melindungi dari infeksi menular seksual, dan yang ketiga harus membutuhkan bantuan orang lain yang profesional dalam pemasangan maupun pelepasan IUD. Kemudian lanjut Bu, yang keempat itu ada implan atau susu. Kelebihannya itu efektif, juga tahan lama Bu, sekitar 3-5 tahun. Kemudian tidak mengganggu saat melakukan kegiatan hubungan seksual ibu. Kemudian untuk kerugiannya bisa terjadi perdarahan juga, harus membutuhkan orang yang profesional dalam pemasangannya, dan tidak melindungi ibu dari infeksi menular seksual. Lanjut yang terakhir, yang kelima itu ada suntik. Untuk kelebihannya, suntik itu bisa digunakan untuk jangka waktu pendek, yaitu 3 bulan Bu. Kemudian kelebihan lainnya itu tidak mengganggu saat melakukan hubungan seksual. Tapi untuk kerugiannya, yang pertama menstruasi menjadi terganggu.
Nah, dan yang terakhir tidak melindungi ibu dari infeksi menular seksual. Jadi seperti itu, Bu. Iya. Apakah ada pertanyaan, Bu? Ada. Ya, Bu, silahkan. Efek samping dari KB implan itu apa? Oh ya, jadi untuk efek sampingnya itu yang pertama bisa menyebabkan iritasi, Bu, di sekitar area suntiknya kan ada tuh, Bu, yang alergi gitu, terus bisa menyebabkan iritasi. Yang kedua itu bisa menyebabkan infeksi, semisal jarum suntiknya itu tidak steril, bisa menyebabkan infeksi juga. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Ada, Mbak, satu Ya. lagi. Menurut Mbaknya KB yang cocok untuk saya apa ya? Oh ya, jadi menurut saya itu tergantung ibu, Bu. Tergantung ibunya. Kalau mau jangka panjang bisa IUD, jangka pendek bisa suntik. Tapi kalau ibu tidak mau disuntik bisa menggunakan pil KB. Tapi kalau ibu tidak mau gemuk, kan efek samping dari pil KB bisa menambah berat badan, ya, Bu. Iya. Nah, ibu bisa menggunakan kondom. Juga bisa menghindari ibu dari penyakit infeksi menular seksual seperti itu, Bu. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Udah. Oh ya, Bu. Paham nih, Bu? Oke. Alhamdulillah, terima kasih, Bu, sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kemudian saya akan pamit, nanti sekitar 1 atau 2 jam saya akan kembali lagi bertemu Ibu untuk mengecek ketelakanan darah Ibu, ya, Bu. Sebelum saya pamit, saya akan mendoakan Ibu dan juga kandungan Ibu, ya, Bu. Ibu mohon mengamini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanasi adibil baksa isfi antasafi la sifa ila sifa uka sifa ala yubadiru sakoman. Amin. Ya, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit, ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.